Alhamdulillah di malam hari ini kita masuk di bab yang baru, yaitu bab yang ketujuh, bab keyakinan dan ketawakalan. Tentunya seperti yang kita ketahui bersama bahwa al-muallif atau pengarang selalu setiap menulis bab baru, beliau awali dengan menuliskan ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang tawakal dan yakin. Maka di situ tadi sudah kita dengar dari guru kita pembacaan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tawakal dan juga keyakinan. Dan kita tidak membahas ayat-ayat tersebut karena memang kita memfokuskan pembahasannya di hadis-hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan bab, yaitu bab at-tawakkul dan juga bab al-yakin. Di situ dikatakan qala al-muallif rahimahumullah wa nafa'ana bi fid dharain amin. Fal awwalu, dan yang pertama, maksudnya yang pertama di hadis bab ini. Adapun kalau dilihat dari hadis yang dari awal bab, ini hadis yang ke-74. Jadi kalau dilihat dari hadis pelajaran pertama kita kitab Riyadhus Shalihin, ini hadis nomor 74 di kitab Riyadhus Shalihin. Tapi kalau di bab ini adalah bab yang pertama, hadis yang pertama. Al-awwalu an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas ini sudah sering kita mendengar namanya, Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib, yang lahir 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi, meninggalnya tahun 68 Hijriah di kota Taif. Hadisnya kalau ada yang ingat yaitu berapa? 1660 hadis. Salah satunya hadisnya yang disebutkan di sini dari kitab Bukhari Muslim. Apa kata Abdullah bin Abbas? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam bersabda, "Uridat alayya al-umam." Dipamerkan, diperlihatkan, ditampakkan. Uridha itu diperlihatkan, ditampakkan. Uridat alayya, ditampakkan kepadaku, diperlihatkan kepadaku al-umam, yaitu umat-umat terdahulu. Jadi nanti ini hadis cerita tentang hari kiamat. Nanti di hari kiamat Rasulullah diperlihatkan oleh Allah tentang umat-umat sebelumnya. Fara'aitu, yang pertama dia bilang, sungguh aku telah melihat an-nabi, yaitu seorang nabi, wa ma'ahu ar-ruhaid. Aku pertama lihat ada seorang nabi bersama ar-ruhaid. Ar-ruhaid itu bentuk tasghir daripada rahtun. Rahtun dibaca ruhaid, yaitu isim tasghir dari raht. Raht itu orang yang berjumlah dari 3 sampai 9. Itu rahat namanya. Jadi kalau ada orang 7 itu bisa disebut rahat. 8 rahat, 9 rahat. Kalau 10 bukan. Jadi orang itu di bawah 10, yaitu 9 sampai ke bawah. 3. Tapi kalau 1, 2 bukan rahat. Nanti rajulan itu. Tapi kalau sudah lebih 3, gampangnya rahat. Jadi tapi disebut ruhaid. Jadi berarti enggak 3 sampai 9, mungkin 5, mungkin 4 gitu. Karena enggak, kalau rahtun sampai 9. Tapi kalau ruhaid berarti di bawah, sekitar 3 orang, 4 orang, itu ruhaid. Jadi dia bilang fara'aitun nabiyya, kata Nabi Muhammad, saya melihat ada seorang nabi, wa ma'ahu ruhaid, yang diikuti bersamanya sekitar 5, 4, 6 orang. Itu pengawalnya. Itu yang bersama nabi tersebut. Pengawal di situ bukan ngawal ini, tapi yang menjadi umatnya, menjadi pengikutnya. Dulu dia waktu berdakwah, yang jadi pengikut nabi itu segitu tuh. Maka jadi apa? Jadi pendampingnya. Jadi aku lihat ada seorang nabi yang punya umat ruhaid, yaitu sekitar 5, 4, 6 orang. Umat itu cuma 5 atau 6 orang. Wan nabiyya, dan juga aku melihat seorang nabi, wa ma'ahur rajuli, bersamanya 1 orang. Wa rajulan, dan ada juga yang 2 orang. Jadi kalau 1 sampai 2 disebut rajulan. Kalau lebih bisa disebut rahat. Jadi aku lihat ada
Nabi umatnya 5 orang yang ngikutin di hari kiamat. Ada juga Nabi aku lihat umatnya cuma 1 orang. Dan aku lihat juga ada 2 orang. Itu perjuangan berat para nabi zaman dulu. Padahal sekelas nabi yang punya mukjizat, wajahnya ganteng, orang yang paling sempurna, suara paling enak di zamannya. Umatnya cuma segitu, 1 atau 2. Ada juga yang ruhaid, yaitu lebih daripada 3, 4 atau 5. Tapi wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahad. Bahkan saya lihat Nabi, ra'aitun nabiyya wa laisa ma'ahu ahad. Enggak ada 1 orang pun sendirian. Jadi enggak ada pengikutnya. Karena waktu didakwain dulu mereka enggak percaya, mereka enggak mau beriman. Enggak ada umatnya. Sendirian Nabi ini. Itrufi ali sawadun azim. Tiba-tiba rufi ali diangkat, diperlihatkan kepadaku apa itu sawadun azim, kelompok yang besar. Jadi yang saya lihat tadi cuma ada 5 orang, 6 orang, ada yang 2 orang umatnya, ada yang 1 orang, bahkan ada Nabi seorang diri yang tidak ada umat. Tiba-tiba itrufi ilayya, tiba-tiba diangkat, diperlihatkan kepadaku itrufi ali sawadun azim. Sawad itu kelompok yang besar. Wah, ini banyak banget. Fadhanantu, langsung Rasul mengira. Fadhanantu, aku mengira, aku menyangka annahum ummati, ini umatku nih. Karena Nabi merasa waktu dia dakwah itu, waktu Rasul meninggal saja, berapa jumlah umat Nabi? Ada yang mengatakan 114.000. Berarti kan banyak. Kalau Nabi yang lain cuman 2, 3, ada yang 5, ada yang nggak sama sekali. Ini banyak. Pikir Nabi ini umat saya. Karena waktu saya dulu dakwah, waktu hidup sekitar segitu. Waktu haji wada itu ketahuan. Nah, sahabatnya Nabi yang hidup sama Nabi saja itu di Baki yang meninggal sebelum Nabi itu 10.000. Di Baki itu ada 10.000 sahabat. Itu yang meninggal sebelum Nabi. Apalagi setelah Nabi meninggal terus berkembang sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in. Begitu banyak. Jadi aku lihat kelompok yang sangat banyak. Fadhanantu annahum ummati. Saya kira itu adalah umatku. Faqilali, tiba-tiba ada suara. Qilali yang mengatakan kepadaku. Faqilali, lalu dikatakan kepadaku, hadza Musa wa qaumuh. Nabi, itu bukan umatmu, itu umatnya siapa? Nabi Musa. Nabi Muhammad kaget, wah besar juga umat Nabi Musa. Umat Nabi Musa ternyata luar biasa dibanding umat-umat yang lain. Umat Nabi Musa sangat besar. Walakin, lalu yang ngomong tadi, Nabi, itu bukan umatmu, itu umatnya Nabi Musa. Itu Musa dan kaumnya. Walakin, tapi undur ilal ufuk. Nabi ditunjuk, disuruh ngelihat ke arah lain. Undur ilal ufuk, lihat ke arah sana. Nah, di arah di sini yang dilihat, disuruh ngelihat ke arah lain. Fanadhartu, lalu saya ngelihat ke arah ufuk yang ditunjuk. Faida sawadun azim, ternyata ada kelompok gede lagi, rombongan banyak banget, rombongan besar. Faqilali, lalu dikatakan lagi kepadaku, undur ilal ufukil akhar, lihat di sisi yang lain. Aku lihat di sebelah sini lagi, faida sawadun azim, ternyata kelompok lagi yang gede lagi, yang banyak. Faqilali hadhihi ummatuka, ini adalah umatmu wahai Nabi. Nabi pikir Nabi Musa umatnya paling banyak. Ternyata Nabi Muhammad disuruh lihat ke sono, yang eno aja lebih banyak daripada yang dilihat ke Nabi Musa. Ditambah lagi lihat di sisi lain, itu juga umat. Ternyata umat Nabi berlipat-lipat lebih banyak daripada umatnya Nabi Musa alaihi salam.
Ditambahin lagi. Dikasih tahu sama Nabi, wa ma'ahum, dan bersama mereka wahai Nabi Muhammad sab'una alfa, ada 70.000. Ada 70.000 di luar yang tadi engkau lihat yang banyak itu. Ada 70.000 yadkhulunal jannah. Mereka yang 70.000 itu bakal masuk ke dalam surga bighairi hisabin wala adab. Enggak pakai hisab, enggak pakai adab. Jadi enggak pakai mampir kemana? Ke neraka. Langsung. Dan enggak pakai hisab. Tentu kalimat tidak menggunakan atau tidak dihisab, itu nanti kalau kita belajar tentang hisab, yaitu tentang hisab di yaumil mahsyar, semuanya orang dihisab. Tapi ada hisab yang diperlihatkan, ada hisab yang dipertanyakan. Maksud yang masuk surga tanpa hisab, maksudnya hisab yang diperlihatkan. Begini, kita semua nanti punya amal. Setiap kita ada amalnya yang dicatat. Sebelum persidangan di hadapan Allah, Allah kasih itu kitab kita. Ada yang menerima dari sisi kanan, maka dia termasuk orang yang selamat, ashabul yamin. Ada yang dapat dari shimal, dari sebelah kiri, maka dia akan celaka. Jadi waktu dapat kitab catatan kita, maka kita udah ada catatan itu. Amalnya umur segini, jam segini, hari ini tuh dicatat semuanya. Nah, orang yang masuk surga tanpa hisab, hanya di depan Allah dibacakan. Kamu dulu begini. Dia iya selesai masuk surga. Itu namanya tanpa hisab. Itu dihisab cuman dicek. Apa kalau sekarang di checklist apa tuh? Benar begini ya, sholat iya. Masuk. Nah, itu namanya masuk surga bila hisab. Jadi jangan dipikir masuk surga bila hisab main masuknya nyelonong langsung nggak pakai, enggak. Tetap dibacakan catatannya. Nah, tinggal benar kamu begini, benar, dia akan kebayang. Dan kita semua waktu dibacakan itu tahu, nggak ada yang bilang kayaknya nggak begitu ya Allah, nggak ada yang begitu. Semua ingat, semua teringat, nggak ada yang lupa. Akhirnya ditambah lagi ada saksi semuanya. Jadi itu namanya al-ard, yaitu diperlihatkan saja, dibacakan saja, selesai. Nah, ada yang dihisab dengan berat. Ini yang nggak masuk surga tanpa hisab. Dihisab itu apa itu? Waktu dibacakan ditanya, ini kamu begini, iya. Kenapa begini? Dari mana kamu punya harta? Untuk apa? Terus dipertanya. Itu namanya dihisab yang berat. Manukis udzib katanya. Siapa yang nukis ditanya-tanya di munakashah. Munakashah itu apa? Di sidang. Kenapa begini? Kenapa begini? Itu manukis udzib. Siapa yang di munakashah, siapa yang ditanya kenapa begini, dari mana, kenapa kamu melakukan ini, itu adalah diadab. Itu yang hisab yang berat. Makanya kita selalu minta kepada Allah, Allahumma dakhilnal jannah bighairi hisab, atau hisaban yasira. Itu hisaban yasira itu bila hisab. Tapi hisabnya cuma apa? Formalitas doang. Insyaallah kita semuanya masuk surga bila hisab. Amin. Kata Rasulullah, ada 70.000 orang dari umatmu yadkhulunal jannata bighairi hisab. Mereka masuk ke surga tanpa hisab. Wala adab, dan enggak kena adab. Ini 70.000. Wah, tentunya kita semua insyaallah berdoa termasuk bagian daripada 70.000 itu. Amin ya rabbal. Tsumma nahadha, kemudian Nabi nahadha iqama. Nahadha itu koma, bergerak. Makanya ada nahdhatul ulama. Nahdhatul ulama. Artinya apa? Gerakan ulama. Itu nahdhatul ulama. Tsumma nahadha, kemudian Nabi bergerak. Maksudnya bergerak, koma, berdiri.
Fadakhala manzilahu, langsung masuk ke rumahnya. Dan Nabi habis ngomong begitu, Nabi masuk ke rumahnya. Waktu Rasul masuk, fakhadan nas, khada yakhudu. Oh, ngomong apa ya? Pakai diskusi. Guru-guru ada suara-suara di sini ngomong. Wow, apa yang diomongin? Yaitu perkataan Nabi tadi. Mereka bahas. Kayak kita habis ngobrol, habis ngomong, langsung kita pergi. Kadang-kadang jamaah duduk lagi ngobrolin, ngebahas apa yang baru disebut. Mereka fakhadan nas, orang pada ngobrol. Fi ulaikal ladzina yadkhulunal jannah. Apa yang dibahas? Fi ulaikal ladzina yadkhulunal jannah bighairi hisab wala adzab. Yang mereka bahas, siapa nih yang masuk surga tanpa apa? Tanpa hisab, tanpa azab. Jadi mereka punya pemikiran masing-masing. Mereka menafsirkan masing-masing. Ada yang bilang, faqala ba'duhum, sebagian mereka bilang, fala allahum alladzina sahibu Rasulullah. Jangan-jangan nih yang 70.000 ini yang menjadi sahabatnya Nabi, yang telah mendampingi Rasulullah. Menurut sebagian orang. Wa qala ba'duhum, sebagian lagi yang ngobrol itu, yang ngebahas, wuli dikatakan fala allahum, boleh jadi mereka itu yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, alladzina wulidu fil Islam, yang lahir dalam keadaan Islam. Artinya lahir bapak ibunya Islam. Jadi dia itu tidak lam yusyriku billahi syai'ah, tidak melakukan kemusyrikan sedikit pun. Kenapa? Karena kalau yang seperti beberapa sahabat, lahirnya itu tidak dalam keadaan Islam, kafir. Kemudian ketemu Nabi, baru masuk Islam. Jadi sebelum ketemu Nabi, sempat nyembah berhala, sempat nyembah api, sempat sama sekali tidak punya agama. Jadi, tapi sahabat ada juga yang lahir sudah Islam. Seperti tadi, Abdullah bin Abbas, perawi hadis kita, itu adalah orang-orang yang lahir dalam keadaan sudah Islam. Artinya nggak pernah sempat nyembah berhala. Berhala udah nggak ada. Dia di hidupnya udah nggak berhala lagi, udah. Tapi bapak-bapaknya masih sempat. Tapi akhirnya setelah masuk Islam, tentunya al-Islam yajubbu ma qablah. Islam itu menutup apa yang sebelumnya. Jadi dosa-dosa musyrik itu habis setelah dia masuk Islam. Artinya sebagian sahabat yang masuk surga tanpa hisab itu kayaknya orang yang setia menjadi pendamping Nabi, sahabat Nabi. Ada yang bilang kayaknya boleh jadi bukan itu doang, mungkin orang yang lahir dalam keadaan Islam, lingkungannya Islam, tidak pernah melakukan kemusyrikan. Ada juga wadakaru asya'a, wadakaru, dan mereka nyebutin macam-macam kemungkinan-kemungkinan, karena Nabi nggak menjelaskan siapa itu yang masuk surga, yang 70.000 itu masuk surga tanpa hisab. Lalu fakharaja alaihim Rasulullah, nggak lama keluar Nabi Muhammad SAW. Keluar Rasulullah, mereka masih diskusi, masih ngobrol. Faqala, maka Nabi menjawab, berkata, malladzi takhuduna fihi, dikatakan apa yang kalian ramikan, takhuduna fihi, apa yang kamu ramikan, yang kamu perbincangkan, tema apa yang kamu bahas nih, yang kalian kumpul nih ngebahas apa? Mereka bilang bahwa mereka fa'akhbaru, mereka ngasih tahu ke Nabi, ya Rasulullah, kami lagi ngebahas siapa sih yang masuk surga tanpa hisab dan azab yang jumlahnya 70 itu. Sebagian kita bilang mereka itu yang menjadi sahabatmu, berarti kita sahabat. Ada yang bilang mereka yang nggak pernah sempat melakukan kemusyrikan, lahir dalam keadaan Islam. Jadi disebutin judul atau pendapat mereka, siapa itu orang yang masuk surga tanpa hisab. Akhirnya Nabi ngedengerin, baru dikasih tahu sama mereka ke Nabi Muhammad. Faqala, maka Nabi menjawab, humul
ladzina la yarqun. Mereka itu yang 70.000 orang itu yang masuk tanpa hisab, tanpa adab ke dalam surga. Di antara mereka, ini di antaranya, bukan mereka saja, tapi di antara mereka yang pertama la yarqun, yaitu mereka humul ladzina la yarquna. Mereka itu yang tidak melakukan ruqyah. Ruqyah yaitu mengobati dengan membaca ayat dan wirid, itu ruqyah. Mereka yang tidak ruqyah. Wala yastarqun. Yastarqun ada yang menerjemahkan meminta ruqyah. Ada yang menerjemahkan yastarqun berobat tetapi menggunakan api. Kalau bahasa orang sekarang apa? Itu kalau ada yang luka pakai api panas. Jadi besi dipanasin, kalau lagi luka ditempelin ini. Itu yastarqun. Yang ketiga, wala yatatayyarun. Wala yatatayyarun. Yatatayyarun itu apa? Yatatayyarun itu orang yang mungkin bahasa gampangnya mengadu nasib dengan burung. Zaman dulu mereka kalau mau pergi jauh, musafir, mau dagang, ngelepas burung dulu. Burung ini kalau terbangnya ke kanan, berarti perdagangan kita bakal berhasil. Tapi kalau burung ini terbangnya ke kiri, berarti nggak berhasil. Langsung nggak jadi pergi mereka. Itu ya tatayyarun. Jadi ngadu nasibnya dia itu lewat apa? Burung. Kalau orang dulu begitu mau pergi suka melepas burung. Ke arah mana ini burung? Jadi mereka menganggap kalau pergi ke satu sisi itu yang nggak baik. Kalau sisi satu lagi mungkin yang baik. Maka dia bisa pergi, nggak pergi, ya yastarqun. Apa? Ya tatayyarun. Mereka ini ya tatayyarun. Dari tair, yaitu burung, ya tatayyarun mengadu nasib dengan burung. Kalau orang kita suka burung gagak bunyi, nempel di rumah orang, wah ini ada yang meninggal nih. Itu sama itu, ya tatayyarun itu. Nompek, nempel, waduh, ada musibah nih jangan di rumah ini. Semalam ada burung gagak nempel di sini bunyi lagi. Wah itu ada yang keyakinan begitu. Itu ya tatayyarun itu. Nah dia meyakini burung itu bisa membawa apa? Sial. Waduh, menjadi takut kita gara-gara ada burung yang nempel. Sekarang alhamdulillah kampung rambutan nggak ada burung. Emang nggak ada burung, di kampung masih banyak. Nggak ada burung gagak. Atau orang sekarang juga ada kupu-kupu masuk rumahnya. Wah, ada tamu. Jadi dia mikir kalau ada kupu-kupu masuk dianggap ada apa? Ada tamu. Sekarang kita nggak ada kupu-kupu, tamu banyak. Kupu-kupu nggak ada lagi, susah nyari kupu-kupu. Suka ada. Nah, kalau orang yang lebih awam lagi, suara tokek dihitung. Tokek rizki, tokek miskin. Oh, lalu jadi apa? Oh, untung rugi. Itu suara burung. Jadi burung, binatang apapun. Itu namanya yatatayyar. Yatatayyar itu mengadu nasib dengan mengandalkan apa? Mengandalkan hewan, burung. Kalau sekarang malah lebih luas lagi. Ya, istilah kita hoki apa tuh. Kalau rumahnya ngadepnya ke timur, wah ini rezeki bagus nih. Kalau ke barat apa kemana, ini kayaknya rezeki kurang bagus. Wah ini rumah tusuk sate nih, nggak laku. Itu yang kayak begitu-begitu. Dalam Islam tidak ada. Dalam Islam itu baik tidak baik bukan dari arah, bukan dari bentuk, bukan dari burung, tapi dari perbuatan. Rumah kita menjadi rumah yang penuh sial kalau di situ digunakan maksiat. Tapi rumah kita menjadi rumah yang penuh berkah kalau diisi untuk ibadah. Itu intinya. Jadi jangan dilihat, Pak, kenapa toko nggak laku-laku? Kayaknya angkanya, nomor rumah toko saya itu nomor sial. Jadi disalahin apa? Nomornya, nomor 13. Ini angka sialnya. Akhirnya bangkrut saya punya apa? Toko. Kenapa tokonya bangkrut? Ngadepnya, menghadap tokonya itu nggak hoki. Disalahin menghadap arah
Ini tidak boleh. Nah, mungkin Anda pelayanannya kurang bagus, mungkin Anda kurang jujur, atau mungkin Anda kurang ibadah dan seterusnya. Itu yang harus kita yakini. Jadi makanya di sini di bab tentang yakin dan tawakal. Jadi jangan kita suka takut dengan suara burung, dengan ini terus kita khawatir ini akan musibah. Ini berarti nggak yakin sama Allah. Ini nggak tawakal sama Allah. Makanya masuknya di bab tawakal. Mereka itu orang yang tidak ruqyah, mereka yang tidak kei atau berobat dengan api, atau mereka yang madu nasib dengan tatayur. Tatayur ini apa kalau bahasa kita gampang? Itu tadi percaya banget, memang bukan tahayul ya, beda tahayul. Ini percaya dengan seperti itu. Ini kita lebih berkembang ya kalau kita ini kadang-kadang atau nih apa nih? Kalau ada orang nabrak kucing, wah dia keyakinan bakal kena musibah. Itu ada juga orang. Dia makan lebih ketakutan nabrak kucing daripada nabrak orang. Nabrak orang santai-santai aja kabur. Nabrak kucing gemeter, takutan. Karena dianggap membawa basial. Itu hal-hal seperti ini tatayur, atau mungkin bermain-main dengan burung tadi, dengan cari tokek yang warna begini, bawa hoki. Itu sampai harganya berapa? Iya nggak masuk akal. Kena miara itu tokek sampai miliaran, yang gede segini, warna segini. Atau nyari ayam yang hitam itu ini bisa untuk apa? Itu mau ngapain kita itu hal-hal yang seperti ini jangan dikatakan oleh para ulama. Apa kata Rasulullah SAW? Mereka itu yang tidak percaya kayak begitu-begitu, yang suka main-main begitu itu. Nah ini khawatir hisabnya berat. Kalau mau masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, ayo jaga tauhid kita, jaga iman kita. Jangan tatayur. Jangan tatayur itu jangan percaya dengan yang hal seperti tadi. Juga jangan minta diruqyah. Ruqyah maksudnya apa yang nggak boleh di sini? Ruqyah di sini yang nggak boleh ruqyah yang ghair, yaitu yang tidak sesuai dengan syariat. Yaitu ruqyah yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Ada orang ruqyah itu kan pengobatan. Jadi dia pengobatannya, kita di dalam penjelasan para ulama, pengobatan itu ada 3. Ada pengobatan murni medis, dokter, obat. Ada pengobatan murni alternatif tanpa obat, yaitu pakai bacaan-bacaan. Ada pengobatan campur, pengobatan medis dan mengandung alternatif doa. Nah, kalau alternatif kita anggap doa lah gitu. Maka pengobatan medis, dokter itu nggak ada masalah. Mau dokternya Kristen, Yahudi, Buddha, terserah. Kenapa? Karena di pengobatannya pengobatan medis dengan ilmu, disuntik, pakai obat, minta resep, kasih panadol, kasih apa lagi tuh. Obat-obat itu nggak perlu nanya, saya pengen dokter yang Islam, nggak perlu, bebas. Karena pengobatan itu pengobatan medis murni. Tapi ada pengobatan murni bukan medis. Kalau orang sekarang alternatif, itu adalah pengobatan doa-doa. Datang didoain, dikasih air, dikasih ramuan-ramuan. Tapi dia pakai doa, maka wajib muslim. Nggak boleh minta doa, pengobatan doa bukan sama orang muslim. Karena kan kadang-kadang suka ada tuh pengobatan di Senayan oleh pendeta fulan. Sama ini pada datang karena ada yang lumpuh dipegang langsung jalan. Pada orang Islam pada mau datang. Ini nggak boleh. Pengobat itu pengobatan murni adalah doa, maka doa tidak boleh kecuali dari Islam. Lain kalau pengobatan medis. Dan pengobatan yang kedua campur ramuan dan doa, maka dari muslim. Tidak boleh. Pokoknya doa-doa yang mengandung yang mengandung doa itu harus dari Islam. Artinya dari orang Islam, dan bacaannya pun sesuai dengan Al-Qur'an, hadis, atau yang tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Itu namanya ruqyah. Jadi ruqyah di sini
Itu namanya ruqyah syar'i, boleh. Tapi kalau orang yang minta ruqyah yang nggak syar'i, ini yang menghambat orang masuk surga tanpa hisab. Karena sakit udah berat, dokter udah pada nyerah, berangkat. Itu Pak, ada pengobatan alternatif. Oh ya datang dah. Tapi yang ngobatinya nggak jelas, dukun, nggak apa-apa dulu, yang penting baik. Yang begini nih. Ini pengobatan yang begini nih yang membuat orang ini nggak masuk dalam 70 golongan tadi, 70.000 golongan tadi. Mestinya, oh enggak. Kalau dia bukan muslim nggak mau. Ini orang Islam yang ngobatin, tapi pengobatannya tidak Islami. Dia pakai keris, dia pakai, pokoknya sarana prasarana doanya itu tidak dari Islami, maka juga tidak boleh. Orang yang bermain-main dengan pengobatan-pengobatan ruqyah yang tidak Islami seperti ini akan menjadi penghambat untuk masuk surga tanpa hisab. Insyaallah Allah berikan sehat walafiat kita semuanya. Kalau ada yang sakit, saudara-saudara kita semoga diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan diobati dengan cara yang Islami, insyaallah. Ini yang dijelaskan sama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka bertawakal kepada Allah. Dia tidak ruqyah dengan cara yang tidak Islami. Dia lebih baik tetap sakit begini daripada berobat dengan cara yang tidak Islami. Yang kedua, dia tidak bermain yastarqun. Yastarqun yang tadi itu. Ada yang bilang yastarqun meminta dan memberi ruqyah, yaitu meruqyah yang tidak Islami diminta ruqyah yang tidak Islami. Ada yang yastarqun menerjemahkan sebagai kai, pengobatan dengan cara yang api, artinya penyiksaan. Itu zaman sekarang sudah jarang orang ngobatin itu dengan apa? Dengan kai, itu jarang. Kemudian yatatayyar, mereka yang tidak melakukan tatayyur. Wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka bertawakal kepada Allah. Setelah selesai Nabi ngomong begitu, faqama Ukashah ibn Mihsan, tiba-tiba berdiri Ukashah ibn Mihsan, sahabat Nabi, suka dipanggil Abu Mihsan, namanya Ukashah. Ukashah ini sahabat Rasul SAW dari awal. Di perang Badar dia ikut perang Badar, perang Uhud dia ikut, sampai Nabi meninggal dia masih ada. Di tahun 11 Hijriah, ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an memerangi para murtad, orang-orang yang tidak mau bayar zakat dan pengikut Nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab. Waktu perang melawan pasukan Nabi palsu, Ukashah terbunuh secara syahid. Jadi beliau meninggal pada tahun 11 Hijriah saat memerangi pasukan yang ngaku Nabi palsu, nah, yaitu Musailamah al-Kadzdzab. Ukashah tiba-tiba berdiri, faqala, sambil berkata, ud'ullaha an yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, ud'ullaha, tolong doakan kepada Allah, ayyaj'alani minhum, supaya Allah menjadikan aku dari golongan mereka yang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Jadi Ukashah bilang, ya Rasul, doain saya ya Rasul, biar saya masuk ke dalam golongan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Faqala, maka Nabi menjawab, anta minhum, kamu dari golongan mereka. Berarti ini menunjukkan Ukashah itu sudah dijamin masuk surga. Anta minhum, kamu dari golongan mereka. Tsumma qala rajulun akhar, setelah itu berdiri lagi seseorang, orang lain berdiri dan berkata lagi, ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Ya Rasul, doakan saya juga supaya Allah menjadikan saya bagian dari mereka, dari 70.000 yang masuk surga tanpa hisab. Faqala, Nabi menjawab, sabaqaka, sungguh telah mendahuluimu. Sabaqaka, telah mendahuluimu siapa? Ukashah. Sungguh kamu telah diduluin sama Ukashah. Hadis muttafaqun alaih. Nah, ini adalah hadis yang cukup panjang, tapi alhamdulillah bisa kita selesaikan walaupun secara singkat, dan tentu banyak hikmah dari hadis ini yang bisa
kita petik. Di antaranya yang pertama, nanti di hari kiamat setiap nabi akan mendampingi umatnya. Jadi di padang mahsyar itu pada kumpul, Nabi Isa di belakangnya umat Nabi Isa, Nabi Musa di belakangnya umat Nabi Musa, Nabi Idris di belakangnya Nabi Idris, Nabi Yahya, Nabi Muhammad di belakangnya umatnya Nabi Muhammad. Setiap nabi itu akan umatnya ngikutin. Alhamdulillah kita menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata yang terbanyak di hari kiamat nanti umat siapa? Umat Nabi Muhammad SAW. Yang di sini juga menunjukkan bahwa Nabi Musa juga merupakan nabi yang sangat mulia. Karena beliau memiliki apa? Umat yang sangat banyak juga. Bahkan Nabi mengira itu umatnya. Padahal itu adalah umatnya Nabi Musa. Kemudian dari hadis ini juga kita bisa ambil hikmah bahwa ada di antara umat Nabi yang kalau bahasa kitanya umat Nabi itu bertingkat. Ada yang istimewa, ada yang sangat istimewa, ada yang standar. Di antara yang istimewa masuk surga tanpa hisab. Tapi yang disebut banyak tadi, kata Rasul, kata Allah, Nabi Muhammad, lihat di sisi sana umatmu banyak, di situ umatmu banyak. Ada juga 70.000 yang masuk, 70.000 yang masuk nggak pakai hisab. Berarti umat Nabi itu bertingkat-tingkat. Ada yang masuk surga ini tanpa hisab. Ini yang paling apa? Luar biasa. Ada yang masuk surga tapi dihisab agak lama, tapi nggak kena azab. Ada yang dihisab lama banget dan gagal, akhirnya diazab, tapi masuk surga juga. Ada yang nggak pakai dihisab, udah kebanyakan juga mungkin dosanya, tapi tetap keluar dari apa? Yang penting ada iman kepada Allah. Artinya bertahap. Umat Nabi nggak satu derajat, tapi bertingkat-tingkat. Dan insya Allah Allah jadikan kita dari tingkatan yang tinggi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian pentingnya menjaga tauhid dan tawakal kepada Allah. Tauhid, yakin. Jangan gampang minta ruqyah. Jadi kalau kita mau minta ruqyah, lihat ruqyahnya benar apa enggak, sesuai apa tidak dengan syariat. Ini ruqyahnya sesuai dengan bacaannya benar apa tidak, yang membacanya muslim apa tidak muslim, mukmin, soleh nggak soleh, itu harus diperhatikan. Kemudian juga jangan suka percaya dengan apa tadi, tatoyur, apa itu, mengadu nasib. Jangan percaya dengan tebakan, dengan binatang, dengan wah saya lihat tangan bapak nih dari garis apa, garis tangan nih selalu apa, gagal kalau usaha, akhirnya nggak mau usaha deh. Mau ngapain, tidak percaya dengan begini-begini. Ini tidak percaya, harus dijaga tauhid. Tawakal kepada Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalu. Semuanya. Bahkan kalau ada yang nebak, nggak percaya saya, yakin sama Allah. Begitu aja udah. Mau ada burung bunyi, biarin burung bunyi, kalau bisa tangkep, jual, itu apa? Laku itu. Nggak usah pakai kita malah ketakutan. Jadi nggak ada. Semua kita harus tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah selalu jaga kita dan keluarga kita semuanya. Amin. Dan juga menunjukkan semangatnya sahabat di dalam menuntut ilmu. Buktinya setelah Nabi masuk, mereka nggak bubar. Mereka duduk, diskusi dulu, dibahas. Ini siapa nih? 70.000 siapa nih? Akhirnya mereka bahas rame-rame. Ini menunjukkan mereka itu begitu antusias di dalam mempelajari syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan menunjukkan mereka itu cerdas banget. Yang ditunjuk siapa nih? Oh, itu mungkin sahabat. Yang menunjukkan sahabat itu mulia. Makanya mereka langsung sahabat, karena memang sahabat itu sangat mulia. Atau oh ini mungkin yang lahir dalam padan Islam karena nggak pernah melakukan kemusyrikan. Berarti ini orang istimewa. Jadi tebakan mereka itu luar biasa. Tebakan-tebakan pembahasan mereka itu nggak jauh. Tapi Nabi waktu dengar nggak menyalahkan. Begitulah seorang guru ketika melihat ada muridnya yang sudah berusaha tapi meleset sedikit, dia nggak patahkan,
nggak ngerti begitu aja. Bahlul, tidak dibiarkan begitu. Nabi tidak galak begitu, tidak apa. Rasulullah langsung bilang, yang benar mereka itu adalah yang tidak minta ruqyah dan yastarqu dan yatatayyarun. Tidak begitu, langsung dijelaskan sama Nabi. Dan juga di hadis ini menunjukkan kemuliaan Ukasha ibn Mihsan, menunjukkan beliau ini sangat mulia dan dijamin surga. Yang terakhir, Nabi menunjukkan adabnya sangat mulia. Dari mana? Setelah Ukasha minta, anta minhum, kamu dari golongan mereka. Satu lagi nongol, ya Rasul, doain saya. Ud'ullaha yaj'alani minhum, ya Rasul, doain saya. Semoga saya dari golongan mereka. Engkau sudah didahuluin Ukasha. Sebenarnya kata ulama, sebenarnya Nabi bilang, kalau bahasa kita, kamu nggak pantas, kamu nggak cocok kamu. Tapi Nabi lihat dengan akhlaknya, udah didahuluin Ukasha. Itu kan bahasanya, kamu nggak dapet, kamu nggak bisa dapat derajat itu tuh. Wah, berarti itulah akhlak Nabi Muhammad. Tidak pernah menjatuhkan orang, dia tidak katakan kamu belum pantas untuk dapat itu. Tapi Nabi cukup mengatakan kamu diduluin oleh Ukasha, kamu diduluin. Seakan-akan orang itu, coba saya dulu ngomong duluan sebelum Ukasha. Jadi dia nggak merasa kalau dia itu tidak pantas. Nabi bilang engkau didahului Ukasha. Mungkin pemikiran dia, coba saya dulu ngomong duluan, saya selamat, saya dapat. Ternyata Ukasha. Padahal bukan begitu. Maksudnya kamu derajatnya, amalmu belum seperti Ukasha, kamu masih di bawah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang selalu berakhlakul karimah seperti yang dicontohkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita semuanya termasuk dari golongan orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga bila hisab wala adab birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.